semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya sehat semua. Kita hari ini ya kalau ada diskusi atau materi yang perlu dibahas silahkan. Oke. Barangkali mungkin ada persiapan untuk kuis besok pagi, silahkan saja. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Oke, seperti biasa video saya akan saya matikan biar akses internet bisa berjalan lancar. Oke, silakan adik-adik kalau ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu ditanyakan, oke kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa kita kuliah hari ini bisa lancar. Silakan deh. Barangkali sudah siap untuk kuis besok, atau mungkin ada materi sebelumnya yang masih ragu, kaitkan dengan UTS 2. Atau kita lanjut ke elektrokimia. Silakan adik-adik, kalau ada yang perlu didiskusikan bersama-sama. Besok udah tahu cara-cara bagaimana kuis kedua deh? Udah diinformasikan? Udah ada infonya dari admin kuis 2 untuk besok? Sudah, Pak. Sudah dikasih. Oke. Silakan deh kalau ada yang perlu didiskusikan atau saya langsung ke lanjut ke elektrokimia. Hari ini sampai dengan 7.08 yang hadir baru 35 orang, 36 termasuk saya. Bagaimana Dek? Apa saya lanjut atau ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan bersama-sama? Baik itu teorinya maupun mungkin soal-soal, silahkan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab atau mengerjakan dengan lancar. Oke, kalau tidak saya lanjut. Elektrokimia, bagaimana Dek? Sebagian terakhir. Lanjut ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke, saya share dulu materinya. Oke, bisa kelihatan deh. Materi elektrokimia, chapter 19. Kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, nah apa saja yang nanti dipelajari di dalam kaitannya dengan elektrokimia? Ya, jelas yang mendasari reaksi elektrokimia adalah reaksi oksidasi reduksi. Perhatikan, kita juga sudah belajar bagaimana reaksi oksidasi reduksi di dalam kaitannya dengan stoikiometri ya. Oke.
Nah, di dalam elektrokimia nanti pasti ada reaksi reduksi, pasti juga ada reaksi oksidasi. Oke. Jadi tidak mungkin hanya reaksi oksidasi saja atau reduksi saja. Jadi pasti ada kedua-duanya, makanya dikenal sebagai reaksi redoks. Saya kira itu sudah dibahas. Kemudian di dalam elektrokimia ada dua yang nanti yang kita bahas, yaitu ada yang dikenal sebagai sel Volta, itu sel galvanik sama saja, atau yang lainnya adalah sel elektrolisis. Oke. Nah, yang pertama adalah kalau ada energi yang dikeluarkan pada saat reaksi spontan, sekali lagi kalau ada energi yang dikeluarkan dalam bentuk arus listrik misalkan, oke, nah reaksinya pasti reaksinya spontan, oke, maka ini yang nantinya dikenal sebagai sel galvanik atau sel Volta, oke, galvanik atau sel Volta. Sebaliknya, kalau ada energi yang diperlukan supaya terjadi reaksi, artinya kita memberikan energi dari luar supaya terjadi reaksi kimia, maka sel ini biasanya dikenal sebagai sel elektrolisis. Oke, elektrolisis. Ya, jadi kita mengenal dua jenis sel elektrokimia, yaitu ada sel galvanik atau sel Volta. Artinya terjadi reaksi spontan dengan menghasilkan energi. Sebaliknya sel elektrolisis adalah yaitu reaksinya tidak spontan kalau tidak diberikan energi dari luar. Namun dengan adanya energi dari luar, maka reaksi kimia bisa terjadi. Oke, nah itu dikenal sebagai sel elektrolisis. Oke, nah ini sebelum menginjak ke berkaitan dengan sel tadi. Oke, ada beberapa kaitan dengan reaksi oksidasi reduksi. Oke, sebagai contoh misalkan sini Mg yang paling sederhana dari muatannya 0 sampai menjadi plus 2 kan kira-kira seperti itu ya. Jadi Mg menjadi Mg plus 2 tentu dengan melepaskan 4 elektron. Oke, reaksinya ini dikenal sebagai reaksi oksidasi. Oke. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau reaksi peningkatan bilangan oksidasi, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Sebaliknya nanti, nah ini setengah reaksinya dikenal sebagai reaksi oksidasi, yaitu pelepasan elektron atau reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Oke. Saya kira nggak masalah karena ini sudah dipelajari di stokiometri. Berikutnya, nah kalau ada yang melepaskan elektron, pasti ada juga atom atau unsur yang menangkap elektron. Oke. Nah, dalam hal ini adalah oksigen. Dari bilangan oksidasi 0 menjadi minus 2, tadi kan? Dari bilangan oksidasi 0 menjadi minus 2. Oke. Nah, reaksi seperti ini dikenal sebagai reaksi reduksi. Oke. Yaitu reaksi penangkapan elektron atau reaksi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya dari 0 menjadi minus 2. Oke. Kalau oksidasi, peningkatan bilangan oksidasi. Contohnya Mg, bilangan oksidasinya 0 menjadi Mg plus 2. Oke. Jadi saya kira nggak masalah. Jadi kaitannya dengan dasar daripada suatu elektrokimia, itu reaksi oksidasi reduksi. Nah, keseluruhan nanti perhatikan, keseluruhan itu nanti dikenal sebagai reaksi redoks, perhatikan. Oke. Jadi ada yang meningkatkan bilangan oksidasinya, yaitu dikenal sebagai reaksi oksidasi. Sebaliknya yang menurunkan bilangan oksidasi dikenal sebagai reaksi reduksi. Oke. Nah, perhatikan di sini ada nanti dikenal sebagai oksidator dan ada juga dikenal sebagai reduktor. Oke. Nah, karena di sini Mg mengalami peningkatan bilangan oksidasi, jadi terjadi reaksi oksidasi, maka Mg dikenal sebagai reduktor. Oke. Apa itu reduktor? Adalah zat yang menurunkan
bilangan oksidasi zat yang lainnya. Saya ulang sekali lagi, reagen RMG adalah reagen reduktor, adalah zat yang nanti menurunkan reaksi atau yang mereduksi zat lainnya. Contohnya oksigen misalkan. Jadi Mg dapat mereduksi gas O2 menjadi bilangan oksigen minus 2, maka dikenal sebagai reduktor. Oke? Sebaliknya oksigen. Oksigen ini dikenal sebagai oksidator. Karena kenapa? Bisa mengoksidasi zat yang lainnya. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi oksigen ini dikenal sebagai oksidator karena bisa mengoksidasi zat yang lainnya. Oke, dari Mg menjadi Mg plus 2. Oke, bisa ngikutin ya. Jadi apa itu reduktor? Adalah zat yang mereduksi zat yang lainnya dan dia sendiri akan mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat yang lainnya. Oke, dia sendiri mengalami reaksi reduksi. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke, ya saya kira sudah ada di SMA di sini semua, termasuk kita sudah bahas di stokiometri ya, kaitannya dengan reaksi oksidasi reduksi. Kemudian apa itu reagen oksidator? Apa reagen reduktor? Ya tadi sudah disinggung ya. Oke. Nah, saya kira ini kembali ke stokiometri ya, yaitu bagaimana menentukan bilangan oksidasi daripada suatu zat atau suatu reagen gitu ya. Oke, nah ini aturan mainnya kembali lagi. Seluruh unsur-unsur bebas, sekali lagi unsur-unsur bebas, maka dia akan memiliki bilangan oksidasi 0 seperti biasa ya. Oke, aturan main ini untuk mengingatkan kembali lah di stokiometri ya. Oke. Jadi contohnya ini natrium, berelium, pokoknya semua unsur-unsur bebas. O2, Cl2, Br2, apalagi pokoknya unsur-unsur bebas. Artinya unsur bebas pada keadaan standar, yaitu pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer tentunya ya. Oke, maka bilangan oksidasinya seperti ini, yaitu adalah 0. Oke, saya tidak masalah. Yang kedua, semua ion monoatomik, ya, semua ion monoatomik, bilangan oksidasinya sama dengan muatan ionnya. Oke, contohnya diberikan di sini, perhatikan. Li plus 1, jelas. Bilangan oksidasinya plus 1. Ini kan monoatomik ya. Besi plus 3, bilangan oksidasinya plus 3 dan seterusnya. Oksigen minus 2, maka bilangan oksidasi oksigen minus 2. Oke? Ya, jadi semua ion monoatomik, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatan ion. Aturan mainnya urut-urutannya. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi oksigen biasanya adalah minus 2 seperti biasa. Oke, minus 2. Tetapi bisa juga memiliki bilangan oksidasi minus 1 yang dikenal sebagai peroksida, dan bisa juga memiliki bilangan oksidasi minus setengah, yaitu super peroksida. Oke, ya. Ini sebagai contoh urutan-urutan. Secara umum oksigen pasti bilangan oksidasinya minus 2, kecuali peroksida dan super peroksida. Oke. Berikutnya yang keempat, ini semua atom hidrogen yang berikatan, maka memiliki bilangan oksidasi plus 1, kecuali dalam senyawa hidrida. Oke, kecuali dalam senyawa hidrida. Artinya hidrogen itu berikatan dengan logam-logam yang sangat reaktif.
atau elektropositif, oke? Sangat reaktif atau bersifat elektropositif. Contohnya adalah hidrida, oke? Contoh, contoh dulu ya, oke? Jadi secara umum HCl, H2SO4, apalagi misalkan natrium hidrokarbonat, misalkan natrium hidrokarbonat, misalkan perhatikan ini contoh-contoh, yaitu bilangan oksidasi daripada hidrogen adalah +1, kecuali senyawa hidrida -1. Contohnya ada 3, lithium hidrida, natrium hidrida, dan kalsium hidrida. Perhatikan. Yang bisa membentuk senyawa hidrida ada 3, yaitu lithium hidrida, natrium hidrida, kalsium hidrida. Perhatikan. Di mana bilangan oksidasi daripada hidrogen -1. Saya kira sudah di depan ya. Berikutnya, ini 5 aturan mainnya. Aturan mainnya bahwa semua unsur-unsur golongan plus golongan 1, nah nanti golongan 1A dalam hal ini, yaitu bilangan oksidasinya adalah 1, ini ada unsur alkali. Golongan 2 adalah +2, dan fluorin itu adalah -1. Selalu ini ya, bukan lagi umum, itu selalu bahwa alkali itu golongan 1 pasti +1. Alkali tanah itu golongan 2 yaitu +2, dan fluorin pasti -1. Fluorin nggak pernah memiliki bilangan oksidasi +1. +3, +5, +7 nggak pernah. Beda dengan hidrogen, beda dengan klor atau brom ya. Jadi kenapa fluorin hanya membentuk HF saja, tidak pernah membentuk HFO misalkan, atau HFO2 misalkan. Karena kenapa Dek? Bisa tahu jawabannya? Hanya bisa membentuk HF saja. Siapa tahu jawabannya? Fluorin tidak punya orbital D, Pak. Jadi bukan hanya orbital D, artinya bahwa fluorin tersebut karena diameternya atau jari-jarinya itu sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan membentuk koordinasi dengan banyak atom-atom atau unsur-unsur, kira-kira situ ya. Kita tahu bilangan koordinasi kan ya, yaitu atom-atom yang ada di sekitarnya. Jadi karena fluor itu sangat kecil, artinya jari-jarinya kecil sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk bilangan koordinasi yang besar, kira-kira itu ya. Jadi dia hanya membentuk HF saja, tidak pernah membentuk HFO, HFO2 seperti halnya dengan klorida, brom, dan seterusnya. Ini yang mengingatkan saja. Berikutnya yang 6. Ini aturan main. Ya, aturan main yang harus bahwa jumlah bilangan oksidasi semua atom atau molekul itu akan sama dengan muatan ionnya, atau kalau netral dia 0 kan, kira-kira situ ya. Jadi jumlah bilangan oksidasi semua atom-atom dalam suatu molekul, kalau dalam satu molekul netral pasti netral, atau dalam molekul ion berarti akan sama dengan muatan ionnya kan, kira-kira situ ya. Contohnya apa? Misalkan SO4 -2 misalkan. Maka bilangan oksidasi dijumlahkan ini maka akan sama dengan -2. Contoh yang lainnya, kalau saya punya SO4 misalkan, asam sulfat, maka bilangan oksidasi ini pasti akan sama dengan 0.
karena akan molekul netral. Kalau SO4 minus 2 artinya bilangan oksidasinya totalnya minus 2 kalau dijumlahkan. Oke, kira-kira seperti itu. Saya kira ini sudah juga belajar di depan semua. Oke, ini mengingatkan saja. Oke, contoh. Oke, contoh bilangan oksidasi atom-atom daripada semua atom kira-kira bagaimana, Dek? Apa yang perlu ditentukan? Oke, hidrogen. Oke, hidrogen pasti plus 1, oksigen berarti minus 2, maka karbonnya kita bisa tentukan berapa. Oke, karbonnya berarti sama dengan berapa? Nah, tinggal menjumlahkan. Kalau dijumlahkan sama dengan muatan ionnya, perhatikan ini. Kalau ini dijumlahkan semua sama dengan muatan ionnya, maka karbonnya nanti akan bernilai berapa? Oke, adalah plus 4. Benar ya, Dek? Gampang kan? Ini untuk mengingatkan kembali lah. Ya, oke, jangan sampai ini saja mungkin salah. Bagaimana kaitannya dengan elektrokimia? Akan seperti itu. Ya, oke. Jadi ini dasar-dasarnya untuk mengingatkan kembali, walaupun ini sudah diberikan di depan. Kaitannya dengan stokiometri, reaksi oksidasi reduksi. Oke, saya kira nggak masalah ya dia. Jadi ini contoh-contoh. Contoh yang lain, misalkan kalau saya punya H3PO4, misalkan, oke? H3PO4 asam fosfat. Ini contoh-contoh asam fosfat. Oke, hidrogennya berapa? Plus 1. Oksigennya minus 2. Fosfornya berapa? Plus 5. Plus 5. Oke, ya, oke. Jadi kalau dijumlahkan ini sama dengan 0 bilangan oksidasinya, oke. Jadi plus 3, kemudian dikurangi 8, 4 kali minus 2, ditambah dengan titik-titik sama dengan 0. Oke. Nah, karena netral di sini berarti bilangan oksidasi fosfor berarti plus 5. Oke, saya kira nggak masalah ya bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Karena ini juga sudah belajar di kaitannya dengan muatan formal ya, kaitannya dengan muatan formal. Udah, saya kira sudah ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi redoks? Oke, ada berapa, Dek, penyelesaian persamaan reaksi redoks caranya? Ada berapa cara untuk menyelesaikan persamaan reaksi redoks yang sudah kita kenal? 2, Pak. 2, oke. Apa saja? Cara setengah reaksi dan... Oke, cara setengah reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi, dan penyelesaian langsung bilangan redoks. Ya, oke, bilangan oksidasi, yaitu langsung perubahan bilangan oksidasi. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, pokoknya yang mana paling terasa ya gampang menurut adik-adik, silahkan saja itu digunakan. Oke, kalau menurut saya sih biasanya yang paling enak, oke, paling teliti menurut saya ya, yaitu dengan menggunakan setengah reaksi. Menurut saya. Oke, adik-adik mau menyelesaikan nanti dengan langsung bilangan oksidasi reduksi, silakan. Oke, nilainya juga harus sama. Oke, contoh. Nah, ini. Oke. Selesaikan persamaan reaksi. Oke. Yaitu dari besi menjadi besi 3 melalui Cr2O7 minus 2 dalam suasana asam. Oke, silahkan Dik, saya kasih kesempatan. Ya, 3 menit lah ya untuk menyelesaikan persamaan reaksi redoks ini. Besi menjadi besi 3, besi 2 menjadi besi 3, kemudian Cr2O7 menjadi apa Dik biasanya?
CR plus 3, perhatikan ya. CR plus 3. Silakan, Dek. Ini menjadi CR plus 3. Silakan, Dek, dalam suasana asam, langsung dalam suasana asam. Oke, Dek, silakan. Silakan adik mau menyelesaikan langsung bilangan dengan bilok, bilangan oksidasi reduksi, silakan. Mau setengah reaksi, silakan. Oke, yang mana paling gampang, silakan saja. Oke, sekali lagi, kalau menurut saya sendiri adalah lebih teliti, itu dengan menggunakan setengah reaksi. Oke. Oke, ada yang sudah selesai menyelesaikan persamaan reaksi ini? Saya dapatnya, Pak. Berapa koefisien reaksi masing-masing? Fe2 plus itu 6. 6, oke. Cr2O7? 1, Pak. 1, oke. Besi 3? 6 juga, Pak. 6. Oke, Cr plus 3? 2, Pak. 2. Terus yang lainnya apa lagi? Kiri, kanan, dan sebagainya? Kirinya 14H+. Bagaimana, Dek? Sebelah kiri ditambahin 14H+. Oke, 14H+, oke. Terus? Sebelah kanan ditambahin 7H2O. 7H2O, oke. Sudah selesai?
Sudah selesai? Cukup? Kalau saya sampai sini. Oke. Nah, coba cek sekarang ya. Oke. Seperti biasa, berlaku hukum Lavoisier, oke, dan juga berlaku juga kaitannya dengan hukum kekekalan muatan. Nah, sesama muatannya ya. Oke. Coba lihat atom, jumlah atom sebelah kiri, sebelah kanan seperti biasa kalau persamaan reaksi ya. Oke, hidrogennya ada 14, hidrogen 14, besi ada sebelah kiri 6, sebelah kanan berarti 6. Kemudian Cr sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga 2. Oke. Oksigen sebelah kiri ada 7. Oke, sebelah kanan juga ada 7. Kemudian apalagi muatan. Muatan plus 12 dari besi minus 2 berarti 10 ya. Oke. Maaf, ini ada 14 lagi. 14 ditambah 12 berarti 26. 26 dikurangi 2, 24 ya. Oke, coba sekarang ini 6 kali 3 berarti 18. Oke. Oke. Ada yang lain dari ini nilainya sama juga? Oke, saya kira ini sudah benar. Yang lainnya tolong perhatikan jangan sampai salah ya. Oke, ini adalah dasar menyelesaikan persamaan reaksi redoks. Oke, mau baik melalui setengah reaksi maupun melalui reaksi langsung dengan menggunakan perubahan bilangan Bilox. Silakan saja yang mana lebih gampang. Oke. Saya kira ini sudah benar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba lihat kita satu-satu. Oke. Ya, perhatikan sini. Dalam suasana asam tadi sudah ada 14H+ ya, itu menunjukkan bahwa suasana asam. Oke. Seperti biasa. Nah, perhatikan reaksinya seperti ini tadi. Oke. Nah, sekarang selesaikan melalui 2,5 reaksi seperti tadi. Ini jauh lebih teliti. Oke. Besi menjadi besi plus 2 menjadi besi plus 3. Oke. Oksidasinya, reduksi oksidasi sudah, reduksinya seperti itu. Oke. Nah, tinggal sekarang menyamakan oksigennya seperti biasa. Perhatikan, oke. Menyamakan oksigen berarti dengan menambahkan H2O. Berapa H2O sebelah kanan tambahkan? Sekali lagi, bagi yang kekurangan oksigen kita tambahkan H2O sebanyak sesuai dengan oksigennya. Bagi yang kekurangan H+, tinggal nambahkan yaitu H+ di sebelah lawannya kan kira-kira artinya yang berkurang kan ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira. Nah, ini ada 7 H2O. Kemudian bagi yang kurang H, tinggal nambahkan H+. Oke, perhatikan. Itu 14 H+. Oke. Kemudian berapa elektronnya yang berubah? Nanti kita perhatikan, lihat sini. Tadi adalah kaitannya dengan besi. 1 elektron yang dilepas, ada kaitannya dengan reaksi oksidasi. Kemudian yang satunya lagi, perhatikan di sini ada 6 elektron ya, perhatikan benar ya, 6, perhatikan. Plus 6 minus 2 plus 14 berarti kan kelebihan di sini adalah yaitu 6, 14 dikurang 2, 12, 12 dikurangi 6 sebelah kanannya berarti kan plus 6 ya. Nah, supaya netral harus ditambahkan 6 elektron kan kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Oke, kalau jumlahkan perhatikan. Nah, perhatikan jumlah elektron sebelah kiri, sebelah kanan itu harus sama. Jumlah elektron yang dilepas pada saat reaksi oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap pada saat reaksi reduksi. Perhatikan ya. Oke, berarti yang merah atau yang kaitannya dengan reaksi besi plus 2 dikalikan 6. Perhatikan, oke, dikalikan 6. Oke, nah dari sekarang baru elektron harus sama sebelah kiri dengan sebelah kanan. Bisa dicoret sekarang. Oke, tinggal dijumlah. Perhatikan. Nah. Oke.
Nah, ini adalah reaksi lengkapnya, setengah reaksi, perhatikan. Oke, dari sini baru kita jumlahkan sehingga jumlah elektron sebelah kiri sebelah kanan itu sama sehingga didapatkanlah hasil seperti ini. Bisa sampai di sini deh. Yang lain? Ahmad Mirsak ada? Ada Ahmad Mirsak? Tidak ada? Sekali lagi saya ulangi, Ahmad Mirsak ada? Tidak ada? Tidak ikut online tapi tidak memperhatikan? Ali Sainal ada? Oke. Ada Andika ada? Andika Prayogatama? Hadir, Pak. Oke. Ada Andi Amirah Asaria? Andi Amirah Asaria? Tidak ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Bagaimana bisa ngikutin kaitannya dengan penyelesaian reaksi redox? Bisa, Pak. Oke. Saya ulang sekali lagi, Ahmad Mirsak Nisar ada? Oke, satu yang tidak hadir. Atur Mordahai ada? Ada, Pak. Oke, Aulia Pajar ada? Ada, Pak. Oke. Daftar Fatih ada? Daftar Fatih ada? Hadir, Pak. Oke, ya bisa mengerti ya daftar Fatih mengikuti penyelesaian reaksi redox? Bisa, Pak. Oke. Nah, perhatikan sekarang. Kalau ditanyakan dalam suasana asam, nah perhatikan ini. Tadi kan dalam suasana asam ya ada H+ di sini, oke? Dalam suatu persamaan reaksi. Nah, sekarang kalau ditanyakan dalam suasana basa, tinggal menetralisasi H+ di sini dengan penambahan 14 OH- di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Saya ulang sekali lagi. Kalau dalam suasana basa, maka tinggal menetralisasi H+ atau kaitan keasaman ini dengan cara menambahkan 14 OH- baik sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, akibatnya Pak di sebelah kiri nanti menjadi H2O, sedangkan di sebelah kanan tetap menjadi OH-. Oke. Akibatnya apa? Nah, karena dalam suasana basa, maka di dalam reaksi pasti ada OH-, kira-kira seperti itu. Oke. Dapin Ansar ada? Oh, hadir, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Kalau ditanyakan dalam suasana basa? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Enggak, iya makanya bagaimana? Kalau ditanyakan dalam suasana basa, penyelesaian akhirnya bagaimana? Bagaimana, Pak? Bisa diulangi, putus-putus jaringan saya. Oke. Nah, tadi kan ini kan dalam suasana asam tadi ditanyakan kan ya, oke? Menyelesaikan persamaan reaksi dalam suasana asam. Nah, kalau ditanyakan dalam suasana basa, apa yang harus dilakukan? Ditambah OH- bukan, Pak? Terus berapa tambahkan OH-? Ditambah 14 OH-. 14. Di sebelah mana saja ditambahkan OH-? Kiri dan kanan, Pak.
Oke. Ya, artinya sudah bisa ngikutin ya. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya, kalian saya absensi. Oke, nah sekarang tinggal memverifikasi, oke, yaitu atom sebelah kiri dan atom sebelah kanan. Sama tidak jumlahnya seperti tadi. Kemudian muatan formal, muat atau bilangan oksidasi juga sama. Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau adik mau menyelesaikan langsung dengan perubahan bilangan oksidasi, boleh saja. Oke, namun lebih teliti menurut saya pribadi adalah dengan cara setengah reaksi. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini saya tadi memverifikasi jumlah atom sebelah kiri sebelah kanan harus sama, jumlah muatan sebelah kiri sebelah kanan juga harus sama. Oke, itu verifikasinya. Nah ini tadi sudah disebut. Kalau ditanyakan nanti reaksinya dalam suasana basah, maka tinggal menambahkan OH- di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, di kedua sisi. Oke, sebanyak jumlah H+ yang ada. Oke, sehingga H+ dengan OH- menjadi air, dan nanti terakhir masih ada OH, berarti sudah dalam suasana basah. Oke, saya kira tidak masalah ya, mudah-mudahan bisa ngikutin. Masih kedengaran suara saya? Soalnya tadi ada bad network quality. Masih, Pak, izin. Masih ya, oke. Izin mengonfirmasi, Pak. Ya, silakan. Tadi Ahmad Mirzak Nizar yang dipanggil tadi, Pak. Tadi Ya, habis ke kemana toilet. aja? Oh, ke Habis ke toilet. toilet, Pak. Oke, ya, oke. Baik, Pak, begitu saja. Terima kasih, Pak. Oke, tidak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Bisa lanjut ya? Oke, saya lanjut. Bisa, Pak. Oke, ini kan masih. Nah, sekarang baru menginjak ke kaitannya dengan elektrokimia sendiri. Nah, mohon latihan mengenai penyelesaian bilangan penyelesaian persamaan reaksi redoks, karena dasarnya adalah reaksi redoks. Oke, nanti juga saya akan berikan latihan kaitannya dengan elektrokimia, nanti kaitannya bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi redoks yang lain. Nah, sekarang baru menginjak ke sel galvanik. Oke, langsung sel galvanik. Perhatikan. Nah, ini persyaratan suatu sel galvanik, ya, atau sel elektrolisis atau sel kimia lah secara umum. Perhatikan di sini harus ada 2 buah larutan. Oke, sebelah kiri contohnya larutan SnSO4, ya. Sebelah kanan misalkan larutan yaitu CuSO4 misalkan, oke? Persyaratannya harus ada 2 buah larutan. Oke. Apakah larutannya berbeda atau sama? Kalau sama larutannya, oke, konsentrasinya harus berbeda. Oke, saya ulang sekali lagi, harus ada 2 buah larutan. Apakah larutannya sama atau bisa berbeda? Kalau ini contohnya berbeda. Nah, bisa saja sama larutannya, asal konsentrasinya berbeda. Oke. Yang kedua, harus memiliki 2 buah elektroda, di mana satu nanti akan berperan sebagai anoda dan satu berperan sebagai katoda. Oke. Kemudian ada penghubung antara 2 buah larutan. Oke. Biasanya dikenal sebagai jembatan garam. Nah, jembatan garam ini fungsinya, karena di sini ada ion-ion, ya, fungsinya nanti adalah menetralkan larutan. Jadi sekali lagi, fungsi jembatan garam ini penghubung dalam antara 2 buah larutan adalah yaitu untuk menetralkan daripada larutan, kedua larutan. Oke. Kemudian ada juga penghubung luar di sini. Oke, perhatikan penghubung luar yaitu kabel. Oke, untuk aliran elektron nanti ya, untuk mengalirnya elektron, kira-kira seperti itu. Oke, nah
Apa yang terjadi di dalam sel Volta? Nah, prinsip kerja sel Volta. Nah, perhatikan di sini. Sel Volta itu berarti terjadi reaksi secara spontan. Oke. Nah, perhatikan ini elektroda Zn. Bisa kelihatan ya, elektroda Zn. Nah, elektroda Zn ini akan mengalami oksidasi, menghasilkanlah Sn plus 2. Perhatikan. Jadi Sn menghasilkan Nn plus 2. Itu mengalami reaksi oksidasi. Oke. Nah, sekarang elektron kemana? Nah, elektron akan mengalir ke atas. Oke. Nah, karena di sini ada elektron yang dihasilkan, otomatis elektroda ini bermuatan negatif. Sekali lagi, karena ada elektron yang dihasilkan di sini, maka otomatis di sini akan lebih negatif karena ada elektron. Oke, tempat di mana elektroda terjadinya reaksi oksidasi, maka dikenal sebagai anoda. Jadi, artinya apa? Di dalam sel Volta nanti anoda bermuatan negatif. Perhatikan, bermuatan negatif. Oke. Kenapa bermuatan negatif? Karena ada elektron yang dihasilkan. Kita tahu elektron bermuatan negatif. Maka elektroda ini di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi dikenal sebagai anoda, maka bermuatan negatif. Oke? Kemudian karena di sini Zn bertambah banyak, Sn plus 2, otomatis nanti Cl-nya akan mengalir ke larutan sebelah kiri. Sehingga larutan ini netral. Oke. Sebaliknya elektron ini akan bergerak, artinya menghasilkan elektron. Berarti nanti akan menghasilkan arus listrik. Dia akan bergerak ke kutub atau elektroda yang lain. Oke. Akibatnya apa? Cu, larutan Cu plus 2 ini akan menangkap elektron sehingga mengendap di elektroda ini. Itu di elektroda Cu. Karena di sini terjadi reaksi reduksi dari Cu plus 2 menjadi Cu, maka tempat ini dikenal sebagai katoda. Oke. Karena di sebelah kiri sudah bermuatan negatif, maka katoda di sini akan bermuatan positif. Oke. Katoda di dalam sel Volta akan bermuatan positif. Nah, ini reaksinya, perhatikan. Penangkapan elektron oleh larutan Cu menghasilkanlah Cu dalam keadaan netral. Oke. Berarti apa di sini? Oke. Artinya kan Cu plus 2-nya berkurang. Kalau Cu plus 2-nya berkurang, maka kalium yang ada di jembatan garam akan menuju ke larutan sebelah kanan. Tujuannya apa? Untuk menetralkan daripada larutan sebelah kanan. Oke, karena Cu plus 2-nya kan berkurang muatannya. Sehingga kalium masih menuju ke sini. Oke, sehingga larutan ini bersifat netral. Oke, nah reaksi keseluruhan, net reaksinya adalah Zn berubah menjadi Zn plus 2. Oke, dalam pelarut air, anggapnya aqua di sini. Kemudian Cu plus 2 menjadi Cu. Nah, inilah reaksi netnya. Oke, kaitannya dengan oksidasi reduksi. Oke. Nah, ini prinsip kerja daripada sel Volta. Bisa ngikutin deh prinsip kerja sel Volta? Albert Reynaldi ada? Albert Reynaldi ada? Tidak ada? Albert Reynaldi? Oke. Endrian Putra Hendrawan ada? Ada, Pak. Oke, bisa ngikutin deh prinsip kerja sel galvanik? Bisa, Pak. Oke, saya coba mengklarifikasi saja kenapa anoda Zn di sini bermuatan negatif.
Karena adanya elektron yang dihasilkan, Pak. Oke, ya. Oke, sedangkan katoda pasti akan bermuatan positif. Oke, kenapa? Berikutnya, Farel ada, Farel Ardiansyah. Iya, Pak. Oke, kenapa disebut CU disebut sebagai katoda, deh? Karena menerima elektron, Pak. Karena menerima elektron. Oke, biasanya kalau yang menerima elektron, biasanya reaksinya bagaimana? Positif, Pak. Negatif. Oke, pelan-pelan. Kalau ada reaksi menangkap elektron, biasanya reaksinya dikenal sebagai apa, deh? Halo, Farel? Ya, Pak. Kalau ada reaksi yang menangkap elektron, biasanya reaksinya dikenal sebagai reaksi apa, deh? Reduksi, Pak. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Jadi, di elektroda Cu sebelah kanan, karena reaksinya reduksi, maka dikenal sebagai katoda. Oke. Jadi, katoda adalah tempat di mana terjadinya reaksi reduksi. Oke, ya. Jangan sampai ini ya. Oke, tadi sudah sebutkan oke tempat terjadinya penangkapan elektron. Oke. Nah, ada lebih istilah kerennya adalah reaksi reduksi. Oke. Nah, sekarang saya balik sekarang. Tadi kan reaksinya dari sini ya, yang coba lihat net reaksinya Zn plus Cn plus 2 itu terjadi reaksi spontan. Oke. Boleh nggak saya reaksi balik sekarang? Reaksi dibalik ke kiri sekarang. Coba Ulfian ada? Hadir, Pak. Reaksinya dibalik ke kiri. Jadi tidak spontan ya, Pak? Oke, tidak spontan. Nah, supaya reaksinya ke kiri, caranya bagaimana? Diberikan aliran listrik. Oke, diberikan aliran listrik. Oke, ya. Nah, prinsipnya di dalam sel elektrolisis ya, tadi kan lihat gambar ya. Ini kan elektron mengalir ke kanan kan ya. Oke, mengalir ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke. Nah, sekarang supaya reaksinya berjalan ke kiri, saya berikan energi dari luar. Oke. Jadi energi listrik dari luar artinya apa? Memaksakan elektron bergerak ke kiri. Oke, yang dikenal sebagai sel elektrolisis. Nah, sekarang kalau elektronnya bergerak ke kiri, berarti di set N, diseng maksudnya, oke. Kan ke sini ya elektronnya ya, oke, dipaksakan. Berarti di elektroda set N muatannya bagaimana? Coba Habibi Mushar. Ada Habibi Mushar? Katanya ke toilet, Pak. Oke, ke dalam toilet. Hanif Rian ada? Hanif Raihan Hakim? Iya, Pak, ada, Pak. Oke, nah sekarang tadi bisa lihat gambar saya kan? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang karena elektronnya dipaksakan bergerak ke kiri dengan cara memberi energi dari luar, energi listrik. Berarti di elektroda seng, oke, terjadi reaksi apa, Dek? Terjadi itu, Pak, apa? Sengnya oksidasi, Pak. Perhatikan, makanya dengerin ya. Tadi kan kalau Zn menghasilkan elektron, terjadi reaksi spontan, berarti menghasilkan energi yang keluar. Oh, iya. Nah, sekarang supaya reaksinya ke kiri, makanya dengarkan yang bagus.
Kalau supaya reaksinya ke kiri, saya harus berikan energi dari luar. Berarti Sehingga otomatis. memaksakan elektron zinc. Berarti itu Berarti Pak. reaksi yang terjadi di elektroda zinc apa? Zn2 plus menjadi Zn ya Pak. Oke, apa nama reaksinya? Reaksinya jadi reduksi. Oke. Reaksinya terjadi reduksi. Oke, coba Hansel Haristio ada? Ada? Hansel? Ya? Hansel Aristio Chandra? Tidak ada? Oke, udah ada beberapa mahasiswa tidak ada? Diberi izin di apa Pak? Di komennya Pak. Katanya nggak sehat. Oh, nggak sehat. Iya. Oke, ya silakan saja ya. Oke, soalnya udah sering terjadi kejadian di sini, absensi online ada ya. Jadi ya online ada, tapi sama sekali tidak memperhatikan, ya percuma nanti nggak akan ngerti apa-apa gitu ya. Ini prinsip kaitannya dengan elektrokimia. Oke, Hikari Aufa ada? Ada Pak. Oke, nah perhatikan. Jadi di set N karena dipaksakan elektronnya bergerak ke kiri, maka di elektroda Cn terjadi reaksi apa dek tadi? Reduksi. Oke, nah karena terjadi reaksi reduksi, maka elektrodanya dikenal sebagai apa dek? Katoda. Katoda. Nah karena ada elektron yang ada di sana masuk, maka bermuatan apa kutub di katoda dek? Positif. Benar positif. Oh negatif. Kalau nggak positif pasti negatif. Oke. Perhatikan ada elektron yang masuk ke elektroda katoda tadi kan ya. Oh iya. Ya benar. Sehingga kutub katoda bermuatan apa jadinya? Negatif. Nah, itu dong ya. Oke. Jadi kaitannya dengan elektrolisis, sel elektrolisis, maka katoda akan bermuatan negatif. Oke. Yang lainnya, misalkan Cu tadi, misalkan dalam sel elektrolisis, dia akan melepaskan elektron. Nah, kalau melepaskan elektron di Cu, karena dipaksakan, maka terjadilah reaksi oksidasi. Oke. Reaksi oksidasi. Maka tempat terjadinya reaksi oksidasi, makanya dikenal sebagai anoda. Oke. Karena anoda di sini, di mana di katoda bermuatan negatif. Oke, coba Hitado Managam ada? Ada Pak. Oke, kalau sekarang di anoda bermuatan apa dek? Langsung saja. Positif Pak. Positif. Oke, ya. Oke. Jadi perhatikan di sini. Di dalam sel elektrolisis, maka anoda nanti akan bermuatan positif, sedangkan katodanya akan bermuatan negatif. Oke, ya. Ini nanti akan positif sekali lagi dalam sel elektrolisis. Artinya apa? Reaksinya dipaksakan ke kiri. Oke. Nah, bagi yang tidak memperhatikan ya terserah saja ya. Kami sih bebas-bebas saja. Oke, kita adalah negara demokrasi, tapi dilihat nanti buktinya melalui ujian nanti ya. Oke. Seperti biasa karena ini udah 1 jam. Kalau saya lanjutkan juga besok ada quiz. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau saya saya hentikan sementara kaitannya dengan sel elektrolisis, paling tidak sampai ke prinsip dasar kaitannya dengan sel Volta dan sel elektrolisis. Oke, kita sambung nanti akan minggu depan misalkan. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kuis untuk besok, silahkan adik-adik. Kalau tidak ya saya lanjutkan lagi berkaitan dengan elektrokimia. Silahkan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kuis besok atau materi yang sudah diberikan sebelumnya.
Silahkan adik-adik, saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya, berdiskusi. Kalau enggak, saya lanjut lagi ke elektrokimia. Oke, seperti janji saya, karena ada kuis besok, ya saya berikan kesempatan untuk bertanya, oke, berdiskusi sama-sama. Oke, mudah-mudahan bisa bisa selesaikan kita sama-sama gitu. Kalau ada soal atau ada materi yang belum mengerti, silakan deh. Oke, Ali Sainal, bagaimana? Oke, perhatikan ya, interaksi antar. Oke, saya saya ini slide-nya lagi biar lebih jelas ya. Bentar. Biar lebih mengerti. Oke, nggak usah lah ya. Saya pakai ini aja docs dokumen biar lebih praktis. Bisa ntar. Oke, saya share dulu dokumen saya yang kosong. Bisa kelihatan deh doknya? Oke, interaksi antar molekul. Oke, perhatikan. Kalau saya punya H2O, oke. Oke, berarti antara H dan O. Nah, ini dikenal sebagai interaksi intermolekul antara O dan H, oke. Biasanya ikatannya apa, Dek? Ini, Dek. O dan H ikatannya apa? Ikatan kovalen, oke. Nah, yang dimaksud dengan interaksi antar molekul adalah seperti berikut. Misalkan H2O dengan molekul H2O, misalkan. Oke, itu dulu. Misalkan HCl antara molekul H2O, misalkan. Oke. Nah, ini dikenal sebagai interaksi antar molekul. Oke. Bisa bedain ya. Interaksi intermolekul dalam molekulnya sendiri biasanya umumnya untuk non logam biasanya ikatan kovalen. Nah, sekarang interaksi antar molekul ya antara molekul-molekul. Oke. Nah, sekarang bagaimana reaksi antar molekul? Nah, perhatikan. Biasanya kalau HCl biasanya ada muatan positif, ada muatan negatif, benar nggak? Begitu juga H2O, ada molekul muatan positif dan ada muatan negatifnya. Sesuai dengan momen dipolnya kan ya, oke? Nah, ini nanti akan terjadi interaksi, perhatikan, antara dipol dengan dipol, oke? Jadi kalau HCl dengan H2O, dia memiliki dipol permanen. Benar nggak memiliki dipol permanen, Dek? H2O? Sudah diterangin kan ya? Bahwa H2O memiliki dipol permanen. Kenapa? Karena bersifat polar kan ya? Oke, gambarnya kan seperti ini kan? H2O. Oke. Halo? Adik Zainal, bisa ngerti? Oke, perhatikan. Karena di sini lebih negatif, maka arahnya adalah seperti itu kan ya? Ini positif. Oh, maaf kok salah. Oke, ini negatif, ini positif. Nah, inilah dipolnya untuk H2O. Oke. Sedangkan HCl, bagaimana dipolnya? Apakah HCl seperti ini? Nah, dipolnya adalah seperti ini. Oke. Jadi ini positif, ini negatif. Perhatikan, molekulnya kan sama. Anggap aja saya seperti bulat gitu ya, bulat lonjong gitu ya. Oke. Kan antara H2O memiliki dipol permanen. HCl juga memiliki dipol permanen. Nah, interaksinya ya seperti ini, Dek. Jadi interaksinya ya seperti ini. Perhatikan ini titik-titik ini. Oke. Orientasinya seperti itu. Nah, apakah nanti ikatan hidrogen atau tidak tergantung. Oke. Sekali lagi, ini dipol-dipol permanen.
ada juga nanti kaitannya ion dengan dipol, boleh saja kan ya, oke? Ion dengan dipol boleh saja, misalkan ion, misalkan dengan reaksi dengan dipol, misalkan HCl, oke? Misalkan HCl, misalkan ini Cl-nya, oke, ini H-nya misalkan, oke? Nah, ini adalah dipol permanen dengan ion. Bisa ngikutin deh? Oke, ada juga dipol terinduksi, contohnya I2. Oke, dipol induksi kalau didekatkan dengan HCl, oke, tadinya adalah molekulnya bulat seperti itu, I2. Nah, karena dekat dengan HCl, menjadilah lonjong seperti itu, oke? Menjadilah lonjong seperti itu kalau didekatkan dengan, anggap aja di sini HCl misalkan, oke? Nah, dipol yang terjadi akibat adanya molekul yang bersifat polar atau ion, maka dipol tersebut dikenal sebagai dipol terdispersi, oke? Atau dipol tidak permanen. Saya kira sudah itu ya, dipol permanen dengan dipol tidak permanen kan ya. Jadi I2 itu adalah dipol yang tidak permanen. Dipol yang diakibatkan oleh adanya induksi dari senyawa lain. Contohnya HCl misalkan. Contohnya misalkan ada garam misalkan, NaCl misalkan. Dia kan bisa terinduksi dia. Oke? Maka dipol itu dikenal sebagai dipol terinduksi atau dipol yang tidak permanen. Oke? Nah, itu yang kaitannya dengan antara dipol terdispersi dengan dipol permanen ataupun dengan ion. Oke? Nah, ini kaitannya dengan dipol-dipol. Nah, sekarang ada kaitannya dengan ikatan hidrogen. Nah, kalau ikatan hidrogen, hanya ada 3 molekul yang bisa berikatan hidrogen. Apa saja, Dek? Yaitu H, misalkan ini air dengan hidrogen yang berikatan dengan F, oke? Atau bisa juga hidrogen dengan berikatan dengan apa lagi? N, ya, oke? NH, oke? Ada 3. Oke? Itu contohnya misalkan amonia, asam fluorida, dan air. Hanya ada 3 yang bisa berinteraksi membentuk ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Adalah ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Dan hidrogennya sendiri juga yang berikatan harus berikatan dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Oke? Contoh yang paling gampang adalah H2O dengan HF. Atau HF dengan NH3 misalkan. Oke? Nah, reaksi antara O di dalam A2O dengan hidrogen yang berikatan dengan nitrogen, nah itu dikenal sebagai ikatan hidrogen. Oke? Nah, adanya ikatan hidrogen biasanya menyebabkan sifat-sifatnya menjadi perkecualian. Oke, contoh misalkan titik didih, titik leleh. Biasanya kan semakin ke bawah, dari HF, HCl, HBr, HI misalkan, biasanya titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi karena molekulnya semakin berat umumnya, oke? Akan tetapi karena HF memiliki ikatan hidrogen antara molekul HF dengan molekul HF, akibatnya apa? Ya jelas, titik didih dan titik leleh daripada HF, yaitu asam fluorida, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan molekul yang ada di bawahnya. Oke, bisa ngikutin ya? Apa akibat daripada terjadinya ikatan hidrogen. Oke, saya kira itu saja mungkin yang berkaitan dengan interaksi antar molekul. Ya, nah lengkapnya ya jelas ada di slide-nya kan ya. Kalau mengikuti dengan lengkap itu, oh banyak itu sebenarnya ya. Nah ini poin-poin pentingnya kan ya yang kaitannya dengan interaksi antar molekul. Oke, nah perhatikan orientasi interaksi antar molekul ya harus bergantung daripada momen dipolnya. Oke,
Kalau ada momen dipol berarti ada perubahan muatan antara positif dengan negatif. Dari mana momen dipol itu? Terus di gambarnya seperti piramid, segitiga piramid misalkan. Nah, harus kan melalui ikatan kimia, yaitu melalui apa? Apakah PSEPR? Oke. Ada satu lagi hibridisasi, namun kan hibridisasi tidak diajarkan ya, terlalu banyak katanya ya. Oke. Harus bisa dijelaskan melalui itu, yaitu struktur Lewis, teori domain elektron, teori PSEPR, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan geometri daripada molekul tersebut. Kenapa bisa bersifat polar, kenapa tidak. Oke? Itu kaitannya dengan momen dipol. Apa itu momen dipol? Nah, adalah resultan gaya keseluruhan daripada momen-momen yang ada. Oke? Jadi, contoh misalkan, CO2, kenapa dia bersifat non-polar? Perhatikan, CO2 kenapa bersifat non-polar? Nah, karena geometri molekulnya seperti itu, struktur Lewis-nya seperti itu. Karena ini bersifat linier, oke? Karena perhatikan di sini, ini tertarik ke sana, dipolnya ini juga tertarik ke sini dipolnya. Oke, jadi momen dipol total adalah resultan daripada seluruh momen dipol yang ada dalam molekul tersebut. Dijumlahkan, ya, sesuai dengan sudut. Karena kan momen dipol adalah besaran vektor, oke? Bukan besaran skalar. Oke. Tinggal dijumlahkan tergantung sudutnya. Nah, apakah nanti linear, apakah nanti segitiga atau apalah ya, oke, sesuai dengan sudutnya. Oke, nah ini secara seperti itu, ya. Contoh H2O misalkan, kalau H2O, perhatikan, ini misalkan, kan arahnya ke sana kan ya, oke. Jadi arah momen dipol masing-masing ke situ, sehingga di resultannya kemana? Yaitu ke atas semua kan, gitu kira-kira gitu. Ini negatif, ini positif. Bisa ngikutin deh? Oke. Silahkan ada yang lain kalau gitu. Ini untuk mengingatkan kembali. Ya. Izin bertanya. Boleh ya. saya kirim soalnya di grup WA, Pak? Oke, boleh. Silahkan. Ini soal yang saya kirim tuh soal KBF tahun lalu, Pak. Ini kemarin udah kemarin tuh udah saya tanyain juga, Pak, yang pas klinik kimia itu, Pak, ke Pak Untung. Tapi kan dibilang sama Pak Untung kan yang pertama yang paling titik didih paling tinggi itu kan asam asetat, Pak, gara-gara ada ikatan hidrogen. Kalau dilihat ini kan semua punya gaya van der Waals, Pak, tapi yang jadi paling berat kan kalau dilihat dari gaya van der Waals doang kan dia ether. Tapi gara-gara ada ikatan hidrogen di asam asetat kan jadi asam asetat titik didihnya jadi paling tinggi. Tapi saya bingung kenapa kalau dilihat dari kunci jawabannya, Pak, itu aseton sama dietyl ether bisa kayak sama gitu, Pak, yang di correct answer R gitu. Oke. Bisa sama gitu, Pak. Urutkan titik didih dari 3 senyawa berikut ya. Oke. Nah, ini harus tahu saya ini dulu ya. Sebentar, saya hapus dulu atau saya keluarkan dulu ya sebentar. Biar lebih jelas, saya keluarkan dulu dotnya, saya ganti. Bentar. Biar lebih bersih. Oke, sebentar saya share. Bisa kelihatan dokumen saya? Halo? Bisa lihat. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Oke. Asam asetat, perhatikan. Asam asetat. CH3, COOH. Gitu kan? Ya. Oke. Bisa? Oke.
Kemudian aseton. Oke, aseton saya bisa tuliskan seperti itu. Oke, bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Saya yang nanya terutama paling tidak gitu kan ya. Oke, berikutnya adalah apa ini? Dietil ether. Oke. Tadi ya. Dietil ether saya bisa tuliskan seperti 3 CH2. Oke. Bisa bedain satu dengan yang lain? Iya, Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya apa? Yang mana titik di D dari 3 sini berikut urutkan? Ya jelas yang paling tinggi yang ini deh, oke? Karena ada ikatan hidrogen. Oke, bisa saja ikatan hidrogen, anggap aja nilai ikatan, anggap aja saya bisa tuliskan misalkan, oke. Nah ini saya bisa tuliskan asam asetatnya. Nah ini ikatan hidrogennya deh. Oke. Bisa ngikutin deh, atau antara H dengan ini juga boleh, gitu kan? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah sekarang aseton, yaitu dimetil keton. Ini kan dimetil keton ya. Oke, yang nomor 2, 1, maaf, 1, kok, 1, 2, 3. Oke, dimetil keton. Ya jelas tidak memiliki ikatan hidrogen. Oke, kemudian yang dietil keton ini dengan perhatikan ini molekulnya lebih besar. Oke. Kalau molekulnya lebih besar, umumnya berat molekul lebih besar, biasanya titik D dan titik lelehnya lebih tinggi deh biasanya. Oke. Bisa ngikutin? Jadi Bisa, Pak. titik leleh yang paling tinggi adalah 1, 3, 2. Kira-kira situ deh. Iya, Pak. Tapi yang kan kemarin tuh juga kayak yang paling tinggi kan pertama sama asetat, Pak. Yang kedua kan si tadi yang apa? Yang dietil ether, yang ketiga aseton, Pak. Tapi yang di KJ-nya itu, Pak, yang saya kirim itu ada 2 jawaban, Pak. Saya bingung makanya kenapa kok bisa ada 2 jawaban, Pak. Aseton sama dietil ether sama aseton bisa saling tukar tepat gitu, Pak. Karena memang karena ini ada 2 jawaban gitu ya? Iya, Pak. Yang di KJ-nya itu ada 2. Oke, di KJ-nya ada 2. Oke, seharusnya yang paling besar dibanding aseton dengan dietil ether adalah dietil ether D, lebih besar. Oke? Makanya urutannya adalah 1, 3, 2. Nah, berhubung adik belum diajarkan kimia organik, udah diajarkan nggak kimia organik di kelas B? Tidak kan ya? Oke? Belum, Pak. Nah, belum kan ya, makanya itu diabaikan saja gitu. Oke, jadinya diabaikan. Karena kenapa? Ya, perhatikan. Yang penting menurut di kuliah kita, oke, bahwa semakin besar berat molekul, perhatikan, titik D atau titik leleh biasanya lebih tinggi. Kecuali ada yang lain ya, misalkan keton-keton misalkan, itu kan selevel. Tapi kan berkaitan berat molekul. Oke. Namun kalau dikaitkan dengan nanti asam asetat, seperti asam karbonat, misalkan asam karboksilat dan sebagainya, itu beda lagi. Hidrogen atau tidak kan kira-kira seperti itu. Oke, bisa ngikutin deh? Jadi bisa, seharusnya yang paling benar adalah 1, 3, 2. 1 yang paling tinggi, baru 3, baru 2. Oke, urutannya. Namun, karena ada diajarkan kaitannya barangkali dengan organik, barangkali, banyak mungkin dosen protes apa gitu, ya. Seharusnya sih ya sesuai dengan aturan TPB, yang maksudnya kita ini berarti kan paling besar adalah yaitu titik D, titik asam asetat, baru dietil keton, baru dimetil sesuai dengan berat. Oke. Contoh misalkan HBN
HCl, HBr, dan HI, itu kan tidak ada ikatan hidrogen kan, Dek? Tetapi kan semakin ke bawah, HI lebih besar dibandingkan HBr, titik didih maupun titik lelehnya. Lebih besar dibandingkan dengan HCl, oke? Namun HF jauh lebih tinggi lagi karena ada ikatan hidrogen. Oke, Dek, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke, sementara itu mungkin jawaban saya ya. Oke. Pak, struktur Kebetulan kan dietilenter. ini Pak, permisi Pak. ya, Struktur dietilenter yang tengah tuh bukannya oksigen ya Pak? yang mana? Oksigen, ini semua oksigen kan di tengah ini kan? Yang Ini apa yang ini? nomor 3 Pak. Aseton. Oh, oke, eter. Oh, maaf, salah saya. Oke, maaf. Ya. Ini seharusnya dietil eter ya. Itu kan ya? Oke. Ya. Nah, kalau di sini juga tidak ada memiliki ikatan hidrogen kan, Dek? Ya, kita kan tahu kaitannya dengan ikatan hidrogen dan berat molekul. Oke. Nah, sekali lagi karena aseton dan ester tadi kan belum diajarkan. Oke. Sifat-sifatnya kan nggak diajarkan kan ya? Iya, Pak, enggak. Belum. Kelas B. Oke. Seharusnya kaitan dengan ini tidak ada yang harus tidak bisa keluar gitu kan, kecuali kita membandingkan berat molekul, Dek. Oke. Kalau asam asetat jelas kita tahu adanya ikatan hidrogen lah ya, kira-kira seperti itu. Namun aseton maupun ester di sini ya kita kan tidak melihat ada ikatan hidrogen yang utamakan ya, namun hanya berat molekul yang berbeda, kira-kira seperti itu. Namun ya makanya di sini jawabannya dibuat 2 kan ya. Halo? Iya, Pak, dikunci jawabannya dibuat 2. Iya, makanya karena ada dosen protes dan sebagainya, barangkali seperti itu. Oke. Nah, seharusnya kalau adik sudah belajar organik harus tahu. Tapi kan adik nggak diajarkan organik. Organik kan ya, oke. Ya, makanya dibuat ya boleh 1 dengan 2 dan 3 hampir mirip, 2 dan 3 hampir mirip-mirip lah kira-kira. Nah, makanya di sini tidak dibuat jelas gitu ya, apakah 2 lebih besar dibanding 3 atau 3 lebih besar. Seharusnya dari baru tingkat TPB ya kita lihat dari berat molekul kalau tidak memiliki ikatan hidrogen. Kira-kira seperti itu deh jawabannya ya. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, kalau jawaban dari ketua koordinator bagaimana? Pas klinik kimia, Pak, seperti Bapak, Pak, yang nomor 1 itu gara-gara ada ikatan hidrogen jadi paling berat. Ya, udah Yang pasti itu. Iya, Pak, terus yang kedua tuh, yang ketiga gara-gara masanya kan paling berat, Pak. Iya, seharusnya 3 lebih besar. Iya, Pak, sama kayak Bapak. Tapi yang saya bingung tadi itu, Pak, yang kenapa ada 2 jawaban. Nah, tapi tadi makanya Bapak jawab. saya bilang gitu, adik kan tidak diajar, mungkin ada dosen yang protes, oke? Bahwa kok belum dia gitu kan? Ya. Kira-kira segitu mungkin jawabannya. Makanya di sini dibuat jawaban 2. Kira-kira segitu. Yang seharusnya sih harus 3, nomor 2, baru nomor 2 baru dimetil keton yang lebih kecil, kira-kira segitu. Oke, seharusnya seperti itu. Bisa ngikutin deh ya? Ya kalau ada nanti ujian masih seperti ini, misalkan gitu, ya jelas di sini berat molekul yang lebih besar, oke? Karena kan tidak ada ikatan hidrogen. Alasannya gitu aja deh. Sementara. Hanya dengan kimia organik. Kalau kelas A barangkali harus bisa jawab ya. Kira-kira gitu mungkin jawaban saya sementara deh.
Ada yang lain? Pak, boleh nanya lagi, Pak, buat Silakan. tentang gaya dispersi London, Pak. Saya boleh kirim soalnya ke grup WA, Pak? Oh, boleh. Silakan. Silakan deh. Oke, Pak. Ini Habibie ya? Iya, Pak, Habibie, Pak. Oke. Senyawa berikut yang memiliki gaya dispersi London yang paling tinggi. Oke. Nah, biasanya dispersi London itu kaitannya dengan molekul-molekul yang tidak memiliki momen dipol permanen. Kan kira-kira seperti ya. Oke. Yang tidak memiliki momen dipol permanen. Nah, yang paling tinggi seharusnya adalah yang molekulnya paling besar. Oke. Biasanya yang molekulnya paling besar. Kira-kira yang paling besar, kira-kira yang mana di antara, coba cek deh, fluor kan tidak ada muatan dipol permanen juga kan ya. CCl4 juga tidak. CCl4 ya tidak ada memiliki dipol permanen juga. PCl5 juga tidak ada. CH4 juga tidak ada. Cl2 juga tidak ada. Nah, di antara ini yang mana yang paling tinggi? Oke. PCl5, Pak. Kenapa? PCl5. Oke, PCl5 ya. Seharusnya PCl5 kalau lihat dari berat molekul. Kalau PCl5, bentar. P-nya berapa? Ininya 10 ya? P berapa ya ininya? 30. Seharusnya di sini 6 juga kan ya? Berapa? P masanya 30,9. Masanya 30,9. Iya, berarti ininya di bawah nitrogen ya? Berarti 7 ya? Iya, Pak, di bawah nitrogen. Di bawah nitrogen ya, 7 berarti ya? Oke. Benar ya? Jadi 7. Kemudian Cl berarti 7 juga, oke. Sebentar. Nitrogen 5 dong, di bawah nitrogen ya, oke. Kan elektron valensinya yaitu berapa? 15 kan ya? Ya. Elektron valensi daripada fluor 15 ya. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ya. Benar ya? 5 kan ya? Oke, jadi 5. Oke, jadi saya bisa teruskan misalkan seperti itu 5. Jadi ini nanti Cl ada 5 berarti ya. Oke. Jadi totalnya ya seharusnya seperti itu. Geometrinya segitiga bipiramid ya, benar ya? Benar deh? Anggap aja seperti itu. Nah, ini P, ini Cl, oke, itu segitiga bipiramid, benar ya Dea? Iya, Pak. Oke, sedangkan kalau CCl4 adalah tetrahedral. Nah, seharusnya yang gaya dispersi London yang paling tinggi, biasanya kan pasti berat molekulnya yang lebih besar kan ya? Ya, berat molekul yang lebih besar biasanya seharusnya sih nomor D deh. Maaf, Pak, yang F2, Pak. Yang tadi di saya terputus-putus, Pak. Jadi yang dispersi London paling tinggi. Ya, dispersi London yang paling tinggi artinya
gaya dispersi London yang paling tinggi itu adalah yang biasanya yang berat molekulnya semakin besar, biasanya seperti itu. Ini kan sama-sama non-polar kan ya. Oke, jadi dispersi London itu biasanya molekul-molekul yang non-polar. Nah, interaksi antar molekul ya, dispersinya paling tinggi biasanya yang berat molekulnya lebih tinggi, kira-kira seperti itu ya, sehingga mudah terdispersi, mudah dipolarisasi, kira-kira seperti itu. Yang mudah dipolarisasi jelas adalah biasanya sih PCl5 di sini ya, kalau lihat dari berat molekulnya. Contoh misalkan I2 itu mudah sekali dibandingkan dengan BR2. Ini jauh lebih mudah. Oke, karena elektronnya, sekali lagi karena elektronnya kan banyak gitu ya, sehingga mudah terpolarisasi, kira-kira seperti itu. Oke, nah karena mudah terpolarisasi, yang tadinya bulat menjadi lonjong, kan kira-kira seperti itu. Sehingga lonjong nanti cenderung ada muatan positif dan negatif. Nah, interaksi antar momen dipol dispersi, artinya dipol terdispersi dengan terdispersi, makanya itu dikenal sebagai gaya London, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling tinggi seharusnya sih PCl5 deh, kalau lihat dari berat molekul ya. Oke, oh iya Pak. Tadi kunci jawabannya juga PCl5 Pak. Oke. Iya, kan benar kan? Oke, Iya, Pak. lihat ini ya. Halo? Iya, lihat. Pak, masih terdengar. Perhatikan, lihat di sini kan semuanya adalah non-polar kan? Oke, biasanya yang terdispersi itu biasanya yang non-polar. Oke, tapi kalau ada molekul yang apakah ion, apakah molekul-molekul polar, dia akan terdispersi. Ngerti terdispersi? Artinya terorientasi, artinya terpolarisasi. Saya ulang sekali lagi. Bentar ya, saya hapus saja dulu, misalkan. Ya, lebih ngerti. Perhatikan, kalau molekul kecil, ada molekul lebih besar, ada molekul besar. Perhatikan, yang mana paling gampang diubah lah kira-kira itu. Ini kan elektron, anggap aja barangnya elektron. Kira-kira yang mana yang tadi ini sama-sama non-polar kan ya? Bisa kelihatan gambar saya deh? Terlihat Pak. Oke, saya dekati dengan natrium misalkan, natrium plus. Oke, natrium plus. Ini sama-sama didekati dengan natrium plus. Kira-kira yang mana lebih mudah menjadi lonjong? Kira-kira seperti itulah. Yang besar, yang kecil, atau yang bagaimana? Yang besar, Pak. Yang besar. Oke, perhatikan. Kalau yang ini agak susah ya, membentuk seperti itu agak susah deh. Oke, kalau yang ini nanti akan mudah membentuk seperti itu. Jadi ini nanti negatif, ini positif. Nah, molekul yang memiliki dipol sementara akibat adanya anion atau molekul polar, maka itu dikenal sebagai dipol sementara. Oke, dipol terinduksi. Oke, dipol terinduksi. Nah, sekarang molekul-molekul yang terinduksi tersebut berinteraksi satu sama lain, maka itu dikenal sebagai gaya dispersi London. Oke. Nah, sekarang yang mana lebih besar kekuatannya? Tentu yang molekulnya lebih besar. Kira-kira seperti itu deh jawabannya, Dek. Oke, Pak, saya paham, Pak. Penjelasan Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Silakan ada lain, mungkin satu lagi, walaupun ini sudah 8.40. Kalau ada lagi silakan. Oke, karena besok adik-adik harus mengikuti kuis, mau tidak mau ya, harus. Jangan sampai sakit ya, pokoknya kalau ujian jangan sampai sakit ya, diusahakan bisa ikut.
Oke, karena ini sudah tepat 8.40, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya sekali lagi adik-adik saya harapkan belajar dengan baik, karena kuis itu lumayan juga ya. Ada berapa persen deh? 10 atau 20% ya? Dari nilai total. Oke, nanti 2 kuis dibagi 2 rata-rata, kemudian nanti digabung menjadi dengan, saya nggak tahu lupa, 10% atau 20%. Kalau praktikum 20% kali ya, kuisnya 10% ya. Coba nanti lihat lagi ya, saya lupa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan, kita ketemu nanti hari Selasa seperti biasa, kita lanjut dengan elektrokimia. Oke, lanjut elektrokimia, nanti mungkin saya akan kasih soal-soal yang kaitan dengan elektrokimia. Oke, sekali lagi jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol, 3M, minimum 3M agar kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat pagi semua. Oke, selamat beraktivitas adik-adik. Oke, sampai ya selamat belajar lah gitu ya. Mudah-mudahan kuisnya besok bisa berjalan lancar tentu dengan nilai yang bagus ya. Oke deh, sampai hari Selasa minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.